Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Andi Fitriani Perdana. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai rencana kurikulum Kampus Merdeka. Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional pendidikan sebagai amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan ini menjelaskan bahwa terdapat 4 amanah kebijakan terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, perubahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Menurut Nadiem Makarim, kemerdekaan belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih bidang atau program studi yang mereka sukai. Kenapa perlu Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Nah, proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk mengembangkan kapasitas, kreativitas, kepribadian, dan kebutuhan masyarakat, serta mengembangkan kemampuan dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan, serta dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target, dan pencapaiannya. Melalui Merdeka Belajar, Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan perguruan tinggi atau pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Adapun tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang pertama yaitu mendorong proses pembelajaran perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Kedua, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Apa kewajiban perguruan tinggi? Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS, ataukah bisa ditambah lagi mengambil satu program studi yang berbeda sebanyak 1 semester atau 20 SKS. Nah, dengan kata lain, SKS yang wajib diambil di program studi asal ada 5 semester dari total semester yang harus dijalankan. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku bagi mahasiswa program studi kesehatan. Selanjutnya, yaitu mengenai mekanisme pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dalam mekanisme pelaksanaannya, terdapat 9 langkah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam melaksanakan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Yang pertama yaitu mahasiswa mendaftarkan dirinya. Kedua, mengikuti seleksi administratif dan akademik sesuai dengan mekanisme dari pendidikan tinggi. Yang ketiga, mahasiswa lulus seleksi, kemudian mahasiswa magang atau kuliah di program studi lain. Kelima, proses penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing bersama dengan pembimbing industri atau dosen dari perguruan penerima atau prodi penerima. Yang keenam, mahasiswa mendapatkan nilai dari program studi lain dan mendapatkan sertifikat magang. Yang ketujuh, konversi nilai dan pengakuan SKS. Kedelapan, nilai diinput di dalam KHS. Dan kesembilan, perguruan tinggi asal melaporkan kepada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Selanjutnya yaitu bagaimana perhitungan SKS pembelajaran di luar kampus. Nah, perhitungan SKS untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 menit per minggu
per semester. Dan yang terakhir yaitu mengenai kegiatan pembelajaran di luar kampus. Kegiatan pembelajaran di luar kampus itu ada 8. Yang pertama, magang atau praktik industri. Yang kedua, proyek di desa. 3, pertukaran pelajar. 4, penelitian riset. 5, wirausaha. 6, studi atau proyek independen. 7, proyek kemanusiaan. Dan 8, mengajar di sekolah. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai rencana kurikulum Kampus Merdeka. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.